Ketika dia nyoba ngintip dari celah pintu, tiba-tiba ada wajah perempuan pucat dengan mata merah menyala yang langsung nempel di celah itu. Pica teriak histeris, dan Arom yang datang langsung narik Pica menjauh. Pica dan Arom, dua sahabat yang udah kayak saudara sendiri, akhirnya dapat PKL di sebuah klinik gigi kecil di pinggiran kota. Mereka excited banget, karena tempatnya sepi, dan dokter yang jaga, Dokter Teto, terkenal ramah dan baik hati. Tapi, mereka nggak tahu kalau di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan gigi. Ada kegelapan yang diam-diam mengintai, siap merenggut kedamaian mereka. Hari pertama, mereka terasa ringan. Klinik itu bersih, rapi, dan terlihat biasa saja. Tapi ada satu hal yang bikin Pica penasaran. Sebuah ruangan di ujung koridor yang selalu terkunci. Dokter Teto bilang itu gudang yang udah lama nggak dipakai. Tapi nada bicaranya bikin Pica ngerasa ada yang disembunyikan. Arum, yang biasanya cuek, kali ini juga merasakan hal yang sama. Tapi mereka nggak terlalu mikirin itu. Toh cuma gudang kan? Malam pertama mereka jaga di klinik. Setelah pasien terakhir pulang, Pica dan Arum ditugaskan bersih-bersih. Saat Arum lagi ngelap cermin di ruang praktik, dia dengar suara kayak ada yang berjalan pelan. Langkah kaki itu terdengar jelas dari arah koridor yang gelap. Jantung Arum mulai berdetak lebih kencang, tapi dia pikir itu cuma halusinasinya. Pica yang lagi ngepel lantai, tiba-tiba ngerasa angin dingin berhembus dari arah ruangan terkunci itu. Padahal, semua jendela udah ditutup. Beberapa malam berlalu dengan gangguan kecil yang bikin merinding. Suara langkah kaki, bayangan yang sekilas lewat, sampai pintu-pintu yang tiba-tiba kebuka sendiri. Tapi puncaknya terjadi di malam kelima. Saat Pica lagi beresin alat di ruang steril, dia dengar suara tangisan dari dalam ruangan terkunci. Suaranya pelan, tapi sangat menyayat hati. Pica memberanikan diri mendekati pintu itu. Ketika dia nyoba ngintip dari celah pintu, tiba-tiba ada wajah perempuan pucat dengan mata merah menyala yang langsung nempel di celah itu. Pica teriak histeris, dan Arom yang datang langsung narik Pica menjauh. Dokter Teto akhirnya buka suara setelah mendengar cerita Pica dan Arom. Dia bilang, dulu di klinik itu, ada pasien perempuan yang kerasukan jin saat dirawat di ruangan terkunci itu. Perempuan itu tiba-tiba ngamuk dan melukai beberapa staf klinik. Dia akhirnya meninggal dengan kondisi yang mengerikan. Sejak saat itu, ruangan itu dikunci dan gak pernah dibuka lagi. Tapi Pica merasa ada yang lebih dari sekadar cerita seram. Ada yang aneh dari cara Dokter Teto bercerita, seolah-olah dia gak bilang semuanya. Pica dan Arum gak bisa tenang setelah tahu cerita itu. Mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama, melihat sosok perempuan berwajah pucat, dengan mata penuh amarah. Di dalam mimpi, perempuan itu selalu bilang, "Tolong aku, balaskan dendamku." Suatu malam, mereka memutuskan buat nekat buka pintu ruangan terkutuk itu, pakai kunci yang dikasih sama Dokter Teto. Tapi begitu pintu kebuka, bukan cuma bayangan perempuan itu yang muncul, tapi juga suara tangisan anak kecil, dan darah yang mengalir di lantai. Mereka shock, dan tiba-tiba, bayangan perempuan itu berubah jadi sosok jin yang menyerang mereka. Sebelum lanjut, kalau kalian suka sama video-video kita, silahkan support channel ini dengan cara subscribe, komen, dan like. Di tengah kekacauan itu, Pica sadar kalau Arum gak lagi di sisinya. Dia panik dan nyari Arum. Tapi yang dia temukan adalah Arum yang ternyata pingsan dengan luka-luka di tubuhnya. Sosok jin itu terus mengejar Pica. Tapi tiba-tiba, sosok Dokter Teto muncul dengan wajah penuh kebencian. Dia berkata, "Kamu tahu, sebenarnya aku yang memulai semua ini. Jin itu milikku. Dan aku memeliharanya untuk melindungi klinik ini." Ternyata, Dokter Teto bukanlah orang baik, seperti yang selama ini mereka pikirkan. Dia sengaja memanggil jin itu untuk mengikat arwah perempuan yang dulu dia bunuh. Dan sekarang, dia ingin mengorbankan Pica dan Arum agar rahasianya tetap aman. Saat Dokter Teto akan menyerang, tiba-tiba dari dalam diri Pica muncul kekuatan yang gak dia sadari sebelumnya. Ternyata Pica adalah keturunan dari keluarga yang memiliki kemampuan terkait hal-hal gaib, dan dia memiliki kemampuan untuk mengusir makhluk halus. Dengan segenap keberanian, Pica berhasil mengusir jin itu.
dan membuatnya kembali ke alamnya. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan Arum yang udah terluka parah. Picha berhasil keluar dari klinik dengan kondisi lemah dan langsung melaporkan Dokter Teto ke polisi. Dokter Teto akhirnya ditangkap dan klinik itu ditutup untuk selamanya. Tapi meski begitu, Picha selalu merasa ada yang mengawasinya dari bayangan arwah perempuan itu yang mungkin belum sepenuhnya tenang. Kadang, di malam-malam tertentu, Picha masih bisa mendengar suara tangisan dari kejauhan. Kisah ini pun menjadi kenangan pahit bagi Picha, sekaligus pengingat bahwa di dunia ini ada hal-hal yang lebih menyeramkan dari sekadar cerita hantu, yaitu manusia itu sendiri.